Untuk mengoperasikan Google Classroom, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita download aplikasinya terlebih dahulu di Play Store. Nah, di sini saya sudah mendownload. Selanjutnya kita klik buka. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita klik mulai. Nah, kemudian kita pilih akun Gmail yang akan kita gunakan. Jadi kita harus mempunyai akun Gmail terlebih dahulu. Misalkan saya pilih ini, login sebagai Firman Daud. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, di sini ada dua menu, dua pilihan, yaitu ada buat kelas dan gabung ke kelas. Nah, di sini kalau kita adalah seorang guru, maka yang harus kita lakukan yaitu membuat kelas. Kita klik buat kelas, kemudian kita centang, lanjutkan. Nah, di sini ada berapa yang harus kita isi sesuai dengan kelas yang akan kita buat. Setelah itu kita klik buat. Nah, setelah seperti ini maka kelasnya sudah jadi. Nah, di sini ada 3 menu, ada forum, tugas kelas, dan orang. Nah, jadi kalau kita seorang guru maka yang harus kita lakukan yaitu membuat kelas sudah kita lakukan, kemudian memberikan tugas dengan cara mengklik tanda tambah di sini. Kemudian kita pilih tugas, kita tulis tugas, judul tugasnya, misalkan penjumlahan, kemudian deskripsi. Di sini kita isi arahan yang akan kita berikan kepada siswa. Kemudian ada lampiran, status poin atur batas waktu. Ini ada atur batas waktu, bisa mengatur waktu tenggat tugas yang diberikan. Kemudian harus kita lakukan itu upload file. Nah, di sini kita bisa mengupload file berupa file Word yang berisi soal-soal atau semacamnya. Sekarang kita ambil contoh ini gambar ya. Oke, sudah terpasang. Kemudian langkah selanjutnya itu kita pilih tugaskan. Nah, tugas telah dibuat dan siap diakses oleh peserta didik atau siswa. Oke, kita bisa lihatnya di forum. Nah, ini ada tugasnya. Kita klik petunjuk, silahkan dijawab. Nah, misalkan ini file yang berisi soalnya. Nah, ini bisa dijawab oleh peserta didik. Kemudian untuk mengundang siswa, langkah yang harus kita lakukan, kan di sini kita sebagai pengajar, kita klik di sini undang. Ini ada undang. Nah, di sini ada link undangan kelas. Kita bisa membagikan link ini di WhatsApp atau di grup kelas, atau kita juga bisa menggunakan kode kelas. Ini ada kode kelas. Ini merupakan kode kelas. Bisa kita klik, kemudian kode kelas disalin, selanjutnya kita kirim di grup WhatsApp. Sebagai siswa, langkah awal yang harus kita lakukan sama seperti sebelumnya, yaitu kita download aplikasi terlebih dahulu, kemudian kita login menggunakan akun Google. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, maka langkah selanjutnya yaitu bergabung di kelas. Nah, untuk bergabung di kelas ada 2 cara, yaitu yang pertama kita bisa mengklik link yang di-share oleh pengajar atau guru. Kemudian cara yang kedua, kita bisa bergabung langsung melalui aplikasi dengan cara mengklik menu gabung ke kelas. Ya, kita klik ini. Kemudian di sini ada masukkan kode kelas. Kita masukkan kode kelas yang dibuat tadi. Kita pilih gabung. Nah, setelah seperti ini, kita sudah berhasil bergabung di kelas yang sudah kita buat tadi. Nah, sebagai siswa tentu kita akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Adapun caranya, kita bisa mengklik di tugas kelas, atau kita bisa langsung menjawabnya di menu forum. Nah, di sini sudah muncul tugasnya. Ada arahan silakan jawab. Kemudian ada file yang berisi soalnya, ini contoh ya. Nah, kemudian cara menjawab atau menyelesaikan tugas. Nah, kita pilih
klik ini tambah tugas. Nah, tambah tugas ini ada beberapa pilihan. Bisa berupa kamera, scanner, sisipkan link dari drive, kemudian atau bisa mengupload file. Misalnya kita ambil mengupload file. Nah, kita bisa pilih di sini file yang sudah kita buat. Nah, ini contoh ya. Nah, ini misalkan kita ambil ini. Nah, setelah dilampirkan, nah kalau seperti ini tugasnya masih belum dikumpul. Jadi untuk agar tugasnya terkirim, kita harus mengklik ini pilihan serahkan. Kita klik serahkan. Kita serahkan. Nah, tugas telah diserahkan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Untuk mengoperasikan aplikasi Google Meet dalam proses pembelajaran, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu mendownload aplikasinya di Play Store. Kemudian kita buka. Nah, di sini kita buat akunnya menggunakan akun Gmail, login sebagai Firman. Nah, di sini kita lanjutkan. Kemudian kita klik OK. Kemudian memberikan akses. Sini kan ya. Nah, oke. Klik OK. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, maka aplikasinya siap digunakan. Adapun untuk guru, yaitu dia harus membuat kelas, pertemuan kelas. Adapun caranya, kita klik baru. Kemudian di sini ada pilihan, ada jadwal buat rapat baru, kemudian jadwal di Google Calendar buat grup. Kita klik buat rapat baru. Oke. Kemudian kita klik gabung ke rapat. Kemudian kita klik gabung. Nah, di sini kita tinggal membagikan link undangan kepada peserta didik atau siswa di grup WhatsApp-nya. Caranya itu kita bisa klik bagikan undangan. Nah, setelah seperti ini, maka kelas siap dimulai. Untuk siswa, langkah yang harus dilakukan yang pertama kali yaitu mendownload aplikasi di Play Store, kemudian membuat akun. Nah, setelah sampai di menu seperti ini, langkah selanjutnya yaitu siswa bergabung di kelas dengan ada dua cara, yaitu yang pertama dengan cara mengklik link yang dibagikan oleh guru di grup WA, atau bisa juga dengan bergabung di aplikasinya secara langsung dengan cara mengklik telusuri kode, kemudian masukkan kode Meet. Nah, ini ada kode dari Meet yang dibuat tadi. Selanjutnya kita klik gabung. Nah, setelah itu ini ada mikrofon dan kameranya. Kita pilih, klik boom. Kita tunggu guru mengizinkan. Nah, setelah seperti ini, maka kita sudah berhasil bergabung di kelas yang dibuat oleh guru dan pembelajaran pun siap dimulai. Pada tampilan kali ini ada beberapa tombol di bawah yang memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama yaitu digunakan untuk keluar dari panggilan, kemudian yang kedua digunakan untuk mengaktifkan kamera, yang ketiga digunakan untuk berbicara atau mengaktifkan mikrofon, dan ini yang keempat digunakan untuk mengangkat tangan. Kemudian yang terakhir titik 3 ini ada juga beberapa pilihan di dalamnya, dimana yang pertama ini digunakan untuk mengirim pesan dalam panggilan. Kemudian yang kedua ada bagikan layar, nah, ini digunakan untuk mempresentasikan materi, ini digunakan untuk guru. Kemudian ada tampilkan teks, laporkan masalah, setelan, dan laporan penyalahgunaan.